Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sitokin. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Langsung saja ke definisi sitokin. Sitokin adalah protein atau peptida yang disekresikan oleh sel yang memainkan peran kunci dalam respon imun dan inflamasi melalui aktivitas dan regulasi sel dan jaringan lain. Sitokin adalah nama yang umum berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu chito yang berarti sel dan kinos yang berarti pergerakan. Sitokin adalah golongan protein atau glikoprotein dan polipeptida yang larut dan diproduksi oleh sel limfosit dan sel-sel lain seperti makrofag, eosinofil, samas, dan sel endot. Sitoksin berfungsi sebagai sinyal interseluler yang mengatur hampir semua proses biologis penting seperti halnya aktivitas pertumbuhan, proliferasi, diferensiasi, proses inflamasi sel, imunitas, serta pertahanan jaringan ataupun morfogenesis. Kesemuanya terjadi akibat rangsangannya dari luar. Sitokin mempunyai berat molekul rendah sekitar 4-40 kD, di samping kadarnya juga sangat rendah. Dan ada juga sitokin memiliki peran antara lain yang pertama, mengaktifasi sel-sel imun untuk mengeliminasi mikroba, bakteri, virus, dan fungi. Dan yang kedua, mengatur hematopoiesis. Dan yang ketiga, membantu terjadinya peradangan dan inflamasi. Kemudian adapun jenis-jenis sitokin berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama itu berdasarkan dalam pengaturan respon imun non-spesifik, yang kedua itu berperan dalam pengaturan respon imun spesifik, dan yang ketiga itu berperan dalam hematopoiesis. Kemudian berikutnya, yang pertama, sitokin pada respon imun non-spesifik. Sitokin dapat berperan dalam stimulasi respon terhadap antigen dan patogen. Kemudian sitokin yang berperan umumnya dihasilkan oleh sel-sel makrofag dan sel lain seperti TNF dan IL-12. Kemudian tumor necrosis factor atau TNF berfungsi menstimulasi sel-sel leukosit ke tempat infeksi. Kemudian interleukin 12 atau IL-12 berfungsi menstimulasi produksi IVNF, membantu diferensiasi sel limfosit T yang berperan dalam eliminasi patogen terhadap di luar sel seperti cacing, dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik dari sel NK sehingga dapat membunuh sel-sel yang terinfeksi. Kedua, sitokin pada respon imun spesifik. A. Berperan dalam stimulasi dari komponen-komponen respon. B. Banyak diproduksi oleh sel-sel limfosit T seperti IL-2 dan IFNF. C. Interleukin -2, IL-2 berfungsi dalam membantu pertumbuhan, daya tahan, perbanyakan dan diferensiasi sel T menjadi sel-sel limfosit T memori. D. IFNF berfungsi mengaktifkan makrofag untuk melakukan fagositosis pada patogen, membantu diferensiasi sel T helper menjadi sel T helper 1 TH-1, menstimulasi produksi IgG oleh sel plasma. 3. Sitokin yang menstimulasi hematopoiesis. Sitokin yang berperan dalam proses hematopoiesis antara lain: A. IL-7, B. GM-CSF, C. Interleukin 7. IL-7 berperan dalam membantu pembentukan sel-sel limfosit T dan B dari sel-sel progenitor, sel-sel turunan, sel puncak, sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel lain.
D. GM min CSF berfungsi dalam diferensiasi sel-sel neurosit seperti eosinofil dan sinofil, dendritik serta monosit. Cara kerja sitokin. 1. Ada autokrin, 2. ada parakrin, 3. ada endokrin. 1. Autokrin. Sitokin akan dihasilkan oleh suatu sel dan kemudian akan berdampak pada sel itu sendiri. 2. Parakrin. Sitokrin akan dihasilkan oleh suatu sel namun berdampak pada sel-sel di sekitarnya. 3. Ada endokrin. Sitokin diproduksi oleh sel penghasil dan kemudian masuk ke dalam darah, mengikuti aliran darah dan kemudian mencapai sel target. Baik, di sini ada kemampuan kerja sitokin. Yang pertama ada pleiotropisme, yang kedua ada redundansi, yang ketiga ada sinergi, yang keempat ada antagonisme. Yang pertama, pleiotropisme, kemampuan satu sitokin untuk bekerja pada beberapa sel target. Yang kedua, redundansi, yaitu kemampuan